Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat nanti, apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tahu tidak? Kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan sahabat Umar bin Khattab. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Siapa sih Umar bin Khattab itu? Iya, betul sekali. Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahsum. Nah, beliau ini berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi itu terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Nah, beliau ini dilahirkan pada 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Kemudian di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Umar ini adalah seorang yang pemberani, yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa yang artinya, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar." Kedua Umar yang dimaksud adalah Ammar ibnu Hisham dan Umar bin Khattab. Nah, doa Rasulullah ini ternyata diijabah oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Umar bin Khattab ini masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu berusianya 27 tahun. Akan tetapi, ada yang tahu tidak, sebenarnya awalnya Umar bin Khattab ini sangat memusuhi Islam dan Rasulullah. Karena apa? Umar bin Khattab menganggap bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebabkan kerusuhan dan masyarakat Mekah menjadi terpecah belah. Nah, Umar ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Nah, satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Singkat ceritanya, di tengah perjalanan ia bertemu laki-laki Bani Zahrah dan bertanya, "Hendak kemanakah engkau wahai Umar?" Dan Umar menjawab, bagaimana jawabannya? "Saya akan membunuh Muhammad." Lelaki itu pun berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad? Sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengikuti ajarannya." Loh, bagaimana? Mendengar informasi ini, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Tahu tidak apa yang terjadi? Sesampainya di sana, Umar mendengar Khabbab bin Al-Arat sedang membacakan Al-Quran surat Toha kepada Fatimah. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah ketakutan. Dan apa yang terjadi? Ia menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya pun melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar kemudian berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian apa? Umar meminta diantar menemui Rasulullah. Akhirnya Umar bagaimana? Mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah. Disaksikan sahabat Hamzah, Tolhah, dan sahabat lainnya. Kemudian sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berani terang-terangan membela Rasulullah. Bahkan tanpa rasa takut, Umar memimpin pawai umat Islam menuju Ka'bah. Bersama sahabat Hamzah yang juga pendekar tanpa tanding,
Umar menunjukkan rasa cinta dan keberaniannya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir di Makkah. Juga kemudian melalui lisannya, kebenaran Islam digaungkan dengan gagah berani sampai setan pun lari. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah yang kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat yang dituliskan Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Kemudian sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia, ada yang tahu? 53 tahun. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat terkenal dengan tegas memegang janjinya, disiplin yang sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Nah, karena itu beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya apa? Yang artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan benar dan mana yang batil yang salah. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, Mesir, dan Persia. Belum sampai misi ini berhasil, beliau pun wafat. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan mentertibkan pemerintahan Islam. Nah, apa saja langkah yang beliau tempuh? Yang pertama, mengatur wilayah. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengatur keamanan negara. Nah, langkah yang ketiga itu ada mengatur keuangan negara. Nah, langkahnya mengelola Baitul Mal, yaitu pendistribusian harta yang disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi. Yang kedua, mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi. Yang ketiga, mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Langkah yang keempat yaitu mengatur sosial kemasyarakatan. Yang kelima, mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Nah, sekarang Ibu simpulkan ya. Jadi untuk poin yang pertama, sahabat Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Ia masuk Islam lantaran mendengar bacaan Al-Quran. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya ia dijuluki apa? Al-Faruq. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Ia teguh memegang janjinya yang selalu setia membela Islam. Kemudian untuk poin yang kedua, sahabat Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada usia berapa tadi anak-anak? 53 tahun. Menggantikan siapa? Khalifah Abu Bakar. Betul. Khalifah Umar memenuhi janjinya selaku pemimpin dengan bertindak adil, tegas, penuh kasih sayang, dan berani. Pada masanya dibuatlah kebijakan-kebijakan mengatur lembaga-lembaga untuk melindungi dan melayani masyarakat seperti jabatan pos, lembaga peradilan, pusat pertahanan, mencetak mata uang, dan membuat kalender hijriah seperti sekarang ini, seperti yang kita gunakan sekarang ini ya. Nah, ini adalah soal latihan untuk kalian. Selamat mengerjakan. Oke, sampai di sini berarti sudah paham semuanya ya. Sekarang kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran kali ini. Oke? Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Sekarang video kali ini Ibu akhiri ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.